Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Gus Baha sudah bergabung dengan kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dengan hormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Tabarakalladzi ketemu nazzala al-furqana ala langsung 'abdihi dengan liyakuna suaranya. lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zainal Abidin PSD, Bapak Muhsin Syihab, Ibu Nitya Kartikasari, semuanya yang ada di AS yang saya hormati. Saya terima kasih diberi kesempatan sama Allah Ta'ala untuk ngaji bersama. Karena Anda kalian hidup di negara yang kata orang banyak itu superpower, maka saya berharap semua dalil atau semua argumentasi atau semua referensi adalah referensi yang valid. Referensi valid itu artinya andekan yang mendengar kelompok non-NO, misalnya Al-Azhar atau jamaah-jamaah besar dunia, termasuk kelompok-kelompok Sunni-Sunni yang mungkin tidak mengakui beberapa tradisi kita, maka saya pastikan yang di sini adalah tek-tek yang ada di hadis sahih. Sebagaimana yang tertera dalam ngaji ini, begini ya. Jadi ini saya bacakan kitab dari Sultanul Ulama, ketua dari semua ulama. Jadi di di tradisi keilmuan sebetulnya mirip-mirip tradisi negara. Jadi ada presiden, ada menteri, ada apa. Kalau di wali kan ketuanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau di ulama dalam mazhab Syafi'i itu ada orang yang digelari Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Di Al-Quran ketika Allah memuji salah satu kekasihnya, salah satu nabinya itu karena apa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya di mana-mana itu memberkahi yang lain. Saya di mana-mana itu bikin positif bagi orang lain. Saya di mana-mana itu sangat berarti, sangat bermanfaat bagi orang lain. Sebab itu Nabi Isa dengan begitu senangnya, begitu syukurnya menghentikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah membuat saya di mana-mana itu berkah. Ini biasanya tak pakai dalil sama teman-teman yang mungkin ditakdir di Amerika, di Korea, di Taiwan, di beberapa belahan bumi. Bahwa selain ada ayat ini itu ada hadis al-bilad biladullah wal ibad ibadullah. Fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Sebetulnya semua negara itu milik Allah, semua hamba-hambanya Allah. Maka di mana saja kamu menemukan kebaikan, maka enggak apa-apa di situ saja. Fa'akim, kamu boleh di situ saja. Tentu kalau Anda sudah nyaman di Amerika, tidak usah bilang Indonesia itu gelap. Ya di Amerika saja, tidak usah komentari Indonesia gelap. Kalau Anda di Mekah ya tidak usah bilang, wah Indonesia itu negara yang enggak suci, yang suci itu hanya Mekah. Ya tidak usah bilang gitu. Begitu juga di beberapa negara yang Anda mungkin di Afrika, terus merasa, Alhamdulillah di sini putih sendiri, ganteng sendiri. Tidak usah begitu. Tapi yang jelas, berkahnya para ulama, sebetulnya dari dulu Nabi itu wawasannya luas. Sampai tidak mengharuskan orang itu harus di Mekah, di Medina. Kata Nabi, Al-bilad biladullah, semua negara itu hakikatnya milik Allah, semua belahan bumi milik Allah, wal ibad ibadullah. Semua hamba, semua makhluk itu hamba Allah, entah dia muslim, kafir, orang soleh, fasik, semuanya itu hamba Allah. Fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kamu di mana saja ketemu kebaikan, maka kamu boleh diam di situ. Tentu kebaikan itu macam-macam.
Orang yang hidup di dunia global kayak Anda semua itu kebaikan adalah menunjukkan kalau Islam itu misalnya suka damai, suka toleran. Islam itu agama yang peduli. Sebab itu di An-Nisa 114, ya tolong dicatat, An-Nisa 114, itu ada ayat yang itu jadi pegangan seluruh komunitas muslim dunia. Ketika Anda mungkin rapat di PBB atau rapat-rapat konsultasi dunia tentang perdamaian, itu di Al-Quran itu jelas sekali. Di An-Nisa 114, Allah ngendikan, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Diskusi apapun itu tidak ada baiknya kalau tidak mengarah pada ya la khaira itu tidak najwa itu diskusi atau presentasi ilmiah atau musyawarah atau rembukan. Mungkin kalau orang orang yang tidak jabat bilangnya cangkruan atau di mana saja. Diskusi apapun tidak ada baiknya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang peduli secara sosial. Sedekah itu berinfak atau peduli secara sosial. Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin, atau menggembar-gemborkan, mengumandangkan, mensyariatkan sesuatu yang ma'ruf, mudah dikenali. Mudah dikenali itu artinya lawan katanya mungkar. Mungkar itu sesuatu yang dilawan atau dianggap buruk oleh akal. Makanya disebut mungkar, diingkari. Kalau ma'ruf itu dimaklumi. Au islahim bainan nas. Allah tidak ngendikan bainal mukminin atau bainal muslimin. Allah ngendikan au islahim bainan nas. Semua kiat-kiat yang memperdamaikan antar manusia itu pasti diridhani Allah. Sebab itu dalam sejarah Islam paling monumental ada istilah piagam Madinah, ada Sulhul Hudaybiyah, di mana Nabi demi kelangsungan hidup bersama pernah berdamai dengan kafir Quraisy. Nabi juga berdamai dengan orang-orang Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Quraidah. Sebab itu damai itu enggak butuh alasan, yang butuh alasan itu perang. Saya ulang lagi, damai itu enggak butuh alasan karena itu fitrah manusia, yang butuh alasan itu perang. Sebab itu dibolehkannya perang di Islam itu nunggu lama sekian ada kezaliman, ada kesewenang-wenangan, ada macam-macam baru dibolehkan perang dengan arti mempertahankan diri. Sebab itu ayat perang pertama turun itu istilahnya Allah udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diberi izin, itu ada di surat Hajj, telah diberi izin orang mukmin melawan atau mempertahankan diri dengan perang karena bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Ada ayat lagi waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Kamu boleh perang tapi dengan mereka yang merangi kalian. Jadi bolehnya perang itu nunggu ada alasan. Seperti kita dulu ngelawan kolonial, ngelawan penjajahan. Sebab itu Anda-anda yang di Amerika tidak usah khawatir kalau Islam itu misalnya dicitrakan sebagai ekstremis, sebagai yang penganut kekerasan. Tidak usah khawatir karena dalil-dalil bahwa kita suka damai itu jelas sekali dan tertulis secara jelas, secara eksplisit bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas, itu di ayat 114 An-Nisa. Kemudian yang kitab Bukhari yang saya serahkan sama Pak Rois Surya itu sama teman-teman yang di Amerika itu jelas. Ya, mungkin kalau halaman di kitabnya beda itu Namrotul Hadis. Nomor hadis itu pasti sama, bisa dilihat 3231 ya, 3231. Itu di situ dijelaskan bahwa Nabi itu pernah begitu mengalami hal yang buruk ya. Saya baca Arabnya biar dapat berkah dari hadis sahih. Kenapa saya pakai hadis-hadis sahih? Karena nyuwun sewu teman-teman NU ini orang-orang Suriah juga harus belajar lagi. Sering-sering memaksakan dalil-dalil yang enggak jelas sehingga kalau ketemu alumni-alumni Umil Qura atau Madinah itu memang kita jeblok. Karena gara-gara NU punya tradisi 7 hari ada hadisnya, nanti 40 hari ada hadisnya, 100 hari ada hadisnya, sehingga terus repot, repot kayak Nabi itu NU gitu loh. Jadi itu memang masalah menurut saya itu. Jadi memang berat. Kadang-kadang saya yang menekuni ngaji terus sampai sekarang belajar saja sering nggak ngerti hadis yang ala NU itu. Memang ya memang masalah secara riwayat itu. Makanya
kiai-kiai kita itu kalau ketemu kubu sebelah mesti digojlok. Itu hadis sahih apa enggak? Cuma selama ini alhamdulillah yang tanya ya enggak paham, yang ditanya ya enggak paham. Jadi akhirnya sama-sama diam. Dan beberapa tradisi NU di daerah-daerah yang kebetulan komunitasnya beda itu terus akhirnya dirubah, kirim doa, doa bersama atau apalah yang karena tradisi kita itu dituduh mirip Buddha, mirip Hindu, macam-macam. Makanya menurut saya, wong hadis sahih itu luas, ya kita tidak perlu dalil-dalil yang aneh-aneh karena itu beberapa yang orang doktor hadis atau profesor hadis yang dari Ummul Qura atau dari Mekah itu, terus kita kelihatan ndak alim gitu, kita kelihatan ngawur gitu. Sebab itu bentuk penghormatan saya pada komunitas di Amerika Serikat, ini saya dalil itu dua saja yang aman, satu Quran, dua hadis-hadis sahih. Meskipun nanti analisisnya kita ngikuti ulama. Analisis itu penting karena tekstualis itu tidak bisa. Tadi malam saya kebetulan ngisi di hallnya Mbah Sahal, dulu Rois Am NU. Itu saya cerita. Saya tuh sering ketemu orang yang mengemandangkan atau menggembar-gemborkan kembali ke Quran, kembali ke Quran. Saya bilang itu tidak bisa kecuali dengan analisis ulama. Saya beri contoh, di Quran itu hanya ada kata wadarul bai'a. Kalau ada Jumatan sudah mau mulai, tinggalkanlah jual beli. Nah kalau nuruti tekstualis, berarti orang main HP boleh, orang tidur boleh, orang cangkruk boleh, karena Allah hanya melarang tinggalkanlah jual beli wadarul bai'a. Tapi berkahnya analisis ulama itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Bai' adalah contoh dari sekian yang menghalangi orang ikut Jumatan. Sebab itu main HP ya nggak boleh, main apa saja yang bisa mengganggu Anda tidak bisa Jumatan. Begitu juga ada ayat wa antasma'u bainal ukhtain. Ya di akhir juz 4 itu kan ada khurimat alikum ummahatukum. Kamu tidak boleh menikahi ibu-ibu kamu. Itu jelas. Ummun itu artinya ibu. Tapi semua ulama ijma bahwa maknanya itu ummun itu ibu wa in alat. Ummun wa in alat. Jadi saya tidak boleh nikahi ibu saya dan ibunya ibu saya, ibunya mbak saya sampai Sayyidah Hawa. Begitu juga di Quran hanya ada kata misalnya wabanatukum, tidak boleh nikahi anak putri. Bintun itu anak putri. Tapi semua ulama sepakat dari kelompok manapun bahwa bintun itu maknanya wa insafulat, anak saya putri dan anaknya anak saya, anaknya anak saya. Yang terakhir jumlah yang diharamkan adalah wa antasma'u bainal ukhtain. Berpoligami dengan misalnya nikahi istri dan mbaknya atau nikahi istri dan adiknya. Itu jelas di Quran hanya melarang sesuai teks atau dohirnya teks wa antasma'u bainal ukhtain, menikahi poligami dua bersaudara. Zaman Rasulullah SAW sugeng, itu Nabi sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa kholatiha, wala bainal mar'ati wa ammatiha, juga tidak boleh nikahi istri plus nikahi buliknya atau nikahi budenya. Kemudian di era ulama supaya orang itu nggak salah paham, diberilah satu kaidah yang lebih komplit dalam pemahaman masyarakat, yaitu disebutkan tidak boleh berpoligami dengan dua perempuan yang keduanya ada hubungan mahram. Jadi misalnya Sri kamu nikahi nggak boleh bersamaan dengan itu nikahi saudara putrinya, saudarinya, atau buliknya, atau mbahnya, atau sama siapapun yang punya hubungan mahram. Sebab itu kata wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara dalam satu nikahan adalah ibaratun anil mar'ataini bainahuma mahramiyatun. Hubungan dua perempuan yang ada mahram itu tidak boleh tahta rajulin wahid, punya suami satu fi nikahin wahid, yaitu poligami. Sebab itu menurut saya teman-teman yang di Amerika atau dimanapun yang Suriah ini harus mulai terus menggalakkan belajar hadis-hadis sahih yang pemaknanya itu ikut ulama. Nanti insya Allah tetap lengkap, tetap tidak usah khawatir lah. Misalnya istighosah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu kalau ada orang ngeritik tahlil itu kan ngeritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari.
bagaimana orang bisa mengkritik pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah. Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dilafatkan kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari, 40 hari, kemudian kan terus dikritik kita. Mana hadisnya, wong Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah. Karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu. Karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang karena ya sahabat suka wiridan. Wong jelas di Quran uzkur wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita ngistilahkan itu 7 hari 40 hari akhirnya lah kebetulan kiai kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil, wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini. Itu kan otoritas maghibat, sesuatu yang kita tidak tahu, itu butuh hadis sahih. Nah itu kan terus seneng kubu sebelah nyerang kita. Dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah. Yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu jadikan masalah kan, itu kan masalah besar gitu. Coba ikutkan saja kaidah umum misalnya uzkur wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha illallah kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira itu pasti banyak itu. Kenapa tidak 2 saja misalnya? Ya kalau 2 kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikron katsira. Nah, kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa-apa yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus menghentikan ilmu dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Said Muhammad Abwabul Farad. Ya ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung loh, karena nanti Suriahnya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi roi Suriah betulan nanti. Begini, hadis-hadis tentang jumlah kalimat thayyibah yang banyak itu rata-rata dhaif. Kalau itu diharuskan dan dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau tidak dinisbatkan ke Nabi, tapi karena kreasinya ulama atas nama masyarib, masyarib itu rasa kangen sama Allah sehingga nyebut Allah sering. Itu kan menjadi kaidah umum secara psikologi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering menyebut itu. Karena kita mencintai Allah, maka kita sering nyebut Allah. Kita mencintai Rasulullah, maka sering nyebut Rasulullah. Tapi tetap saja kamu tidak usah bilang bahwa jumlah-jumlah besar itu dari Nabi. Resikonya begini misalnya ya. Misalnya Rois Suriah Amerika Serikat berfatwa orang itu kalau la ilaha illallah 100 kali, maka pasti masuk surga, ditambahi 100 kali. Nanti repot orang yang mau mati kebetulan baca la ilaha illallah 3 kali. Wah ini belum surga karena jumlahnya belum cukup, kuotanya belum cukup, kan hadisnya 100 kali, itu kan bahaya sekali itu. Makanya hadis yang sahih hanya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, jumlahnya hanya sekali. Kamu udah usah sok-sokan soleh terus hadisnya diganti 100 kali, 200 kali. Nanti repotnya kalau ada orang meninggal kebetulan baca baru 50 kali. Wah ini udah ahli surga karena kuotanya tidak cukup, wong hadisnya 100. Nah jumlah-jumlah besar itu rata-rata masalah secara riwayat, secara disiplin ilmu hadis. Di semua teks Bukhari Muslim, di semua hadis-hadis hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak menyebut jumlah. Lah nanti kalau kita wiridan dan kebetulan kiainya itu suka tahlilan, lamanya enggak ampun minta ampun. Kalau di kampung-kampung kan biasa, tahlil dining Mbah Abdullah atau tahlil dining Abdul Salam, mesti orang anak-anak muda ngerti. Waduh, suwi itu mesti lama itu. Tapi lamanya ini kita carikan dalil, yaitu tadi man ahabba syai'an aktsaru dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Misalnya Anda hidup di Amerika, mungkin ibu-ibu mencintai satu hal tertentu yang baru
terkenal. Pasti ya sering nyebut itu. Anak-anak muda baru suka apa, ya sering nyebut itu. Misalnya dulu saya kan ngertinya ya anak muda-mudi. Sekarang orang bilang Gen Z, Gen Z, semuanya pasti pakai bahasa Gen Z. Nah karena kita mencintai Allah, man ahabba syai'an mesti aktsar dzikra. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Dan kita alhamdulillah digelari Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang iman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah. Ya kemudian yang di Bukhari ini juga sekaligus apa kenangan saya. Ketika Nabi dapat perlakuan sangat buruk dari komunitas Abdi Yalil. Abdi Yalil itu sekarang ikut Taif. Taif itu sekitar 4 jam dari Mekah. Yang di situ ada makamnya Abdullah bin Abbas. Yang dapat gelar Tarjumanil Quran itu. Itu diperlakukan buruk sekali. Dilemparin batu, dihujat, macam-macam. Kemudian ketika Nabi ingin di Taif, dakwah di Taif, karena di Mekah ditolak, ternyata perlakuan orang Taif lebih buruk. Kemudian Nabi kembali lagi ke Mekah, padahal Nabi menghindari Mekah ke Taif itu untuk dakwah dan dengan harapan Taif lebih baik. Ternyata lebih buruk karena orang Taif itu dijelaskan di tarikh aghrau sufaha'ahum. Orang-orang yang bodoh-bodoh yang tidak punya etika, tidak punya peri kemanusiaan disuruh ngelempari Nabi, disuruh. Jadi kunane kuno mulai dulu itu kalau orang terpelajar itu relatif berkemanusiaan. Makanya orang-orang terpelajarnya nggak mau, mereka benci Muhammad tapi nggak mau ngelempari sendiri. Tapi mereka aghrau sufaha'ahum, memprovokasi orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak terpelajar untuk ngelempari Nabi sampai Nabi berdarah-darah. Karena mereka sendiri sebagai orang terpelajar itu menghindari itu, menghindari berbuat anarkis itu. Akhirnya Nabi nganggep di Mekah itu lebih baik. Pulanglah Nabi ke Mekah lagi. Terus disambut oleh Malakul Jibal, ada malaikat gunung bilang, ya Rasulullah saya punya tugas dari Allah untuk ngasih engkau 2 pilihan. Apa engkau ingin orang-orang Mekah ini yang mendustakan kamu ditungkepi gunung, cara ditimpali gunung ini supaya mereka mati semua. Ya terus di situ, ya ini saya baca supaya jadi kenangan ya ada teks hadis sahih di situ. Sumakola ya Muhammad fakola dzalika fi masyi'ta. Tapi itu terserah kamu. In syi'ta an udbika alaihim al-akhsyabain. Kalau kamu ingin mereka akan satu tumpas dengan 2 gunung besar ini. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahda. La yusyriku bihi syai'an. Tapi saya berharap mereka masih kafir sekalipun tapi saya berharap anak-anaknya nanti menjadi Islam. Makanya agama ini bagi limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini untuk selalu orang yang punya harapan. Dan itu terbukti Abu Jahal itu punya anak yang sangat alim. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Walid bin Mughirah itu musuh besarnya Nabi. Tapi punya anak namanya Khalid bin Walid. Menjadi panglima besar Islam. Abu Lahab punya putri namanya Darrah. Itu termasuk tokoh penting dalam Islam. Jadi agama ini agama harapan, limangka nayar juwoha, bagi orang yang selalu berharap. Saya yang nekuni dunia kiai sering ada wali santri itu nangis. Tak tanya kenapa engkau nangis. Katanya Gus pas acara khataman Quran. Saya ini baca Quran nggak bisa, tapi anak saya bisa hafal Quran. Di Indonesia itu banyak orang awam yang baca Arab saja tidak bisa, tapi anaknya bisa ngaji kitab. Artinya apa? Jangan karena orang tuanya bodoh terus kita berhenti berharap. Bisa saja anaknya bodoh, nanti cucunya bodoh, cucunya. Pokoknya kita tidak boleh berhenti berharap. Kita tahu kan di Indonesia itu Islam masuk itu ada tanggalnya, ada tahunnya. Misalnya tahun paling lama di Indonesia itu katanya dimulai Yusuf Baros, karena itu katanya muridnya Sidina Ali. Itu tahun terlama penanggalan Indonesia. Setelah itu Aceh. Di Jawa yang terkenal ya dimulai dari mbahnya Wali Songo. Karena Wali Songo itu kita tahu ketuanya Sunan Ampel, punya abah namanya Ibrahim Asmorokondi, terus punya abah namanya Mbah Jumadil Kubro. Jadi kalau orang-orang Jawa, Islam itu kelihatan di Jawa itu ya dimulai dari mbahnya Sunan Ampel, itu Mbah Jumadil Kubro yang secara terkenal makamnya katanya di Mojokerto. Saya bahasakan yang secara terkenal karena di Indonesia itu baru ramai kuburan-kuburan banyak itu sehingga setiap titik itu biasanya ada kuburan tokoh-tokoh terkenal sehingga terus banyak perdebatan.
Tapi apapun itu disepakati kalau memang Wali Songo itu sudah top kosalisa, sudah generasi ketiga. Karena yang pertama itu Mbah Jumadil Kubro, terus putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, kemudian Mbah Sunan Ampel, Raden Rahmat. Ternyata era kita, era kemarinnya kemarin, kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri NU Hadratus Syekh. Itu punya kiai asmane Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu di Mekah saja dikatakan alim. Beliau ngajar di Masjid Haram dan ahli fatwa. Begitu juga ada orang Minangkabau namanya Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabau. Itu di Mekah itu alim sampai jadi khotib terbaik. Jadi cerita yang terkenal ini, apalagi di Amerika harusnya saingannya lebih ringan itu karena saingan ngajinya di sana itu enggak berat-berat. Ini di Mekah, Syekh Khotib itu asmane itu Muhammad. Dia diambil menantu oleh orang Arab alim, terus dibully sama orang-orang Arab. Kalau bahasa sekarang dibully. Kamu ngambil menantu orang Jawa. Orang Jawa itu dulu dibully di Jawal Bakor. Sampai ada kata-kata Al Jawa tak kulul khaya. Orang Jawa itu sukanya makan ular. Karena ada orang Arab melihat di Jawa banyak kiai-kiai makan belut itu. Karena bentuknya kayak ular terus katanya orang Jawa itu makan ular karena sebetulnya makan belut yang mirip ular gitu. Terus kata kata mertuanya ini, mantu saya itu orang alim, gua Arabiun katanya. Dia itu orang Arab. Terus kata orang-orang yang bully, fakih fayakunu Arabian. Bagaimana dia orang Arab, padahal dia dari Jawa. Dulu kalau bahasa Arab kuno itu bilang seluruh Indonesia itu Jawa, bukan Sumatera, bukan Kalimantan, semuanya disebut Jawa. Baru era modern saja karena orang Banten tuh komplain, Syekh Nawawi Al-Jawi, terus orang-orang Banten karena terus ditambahi Al-Bantani gitu. Sebenarnya dulu ndak, dulu semuanya Al-Jawi ini. Katanya mantu saya itu Arabiun. Terus fakih fayakun Arabian padahal dia orang Jawa. Gimana dia orang Arab padahal dia orang Jawa. Kata mertuanya, Al-Arabiyu mayyatakallamu bil Arabiyah alal fusha. Orang Arab betul itu yang bisa ngomong Arab secara fusha dengan bahasa kasta tertinggi yaitu fusha. Terus kalau nggak percaya, suruh khutbah dadakan. Walhasil tidak dikasih tahu, tidak dikonfirmasi. Beliau pas Jumatan ya kayak umumnya orang Jumatan, nggak diberitahu. Langsung disuruh khutbah. Tapi Faja'a bil asbil ujab, dia khutbah itu sangat menarik dengan bahasa Arab tertinggi kastanya. Kalau menurut ukuran sastra Arab itu ngendikan yang kasta Arabnya itu terbaik. Sampai digelari Muhammad Khotib Al-Minangkabau. Al-Khotib itu yang ahli khutbah. Artinya apa? Baru kemarin kita katanya banyak cerita. Era Brawijaya V baru kita Islam. Tapi era-era itu sudah yang terbaik kita. Ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Mahfud At-Turmusi. Era modern ada Mbah Maimun, ada Mbah Sahal. Betapa berkahnya agama ini. Karena apa? Enggak berhenti berharap. Mungkin nenek moyangnya orang-orang alim itu ya umumnya orang Jawa. Bisa dibayangkan. Wong saya saja masih menangi kalau di kampung-kampung tertinggal itu orang lewat pohon besar, amit bah, amit, putune jenengan badhe liwat. Itu karena masih nganggep itu memang bertuan itu, sehingga terus kita dikritik kayak kita syirik kayak karena takut pohon besar, takut macam-macam. Tapi berkahnya berharap kita terus ngajar lewat pendidikan pesantren, lewat kuliah, lewat peradaban yang baik. Alhamdulillah kita sekarang keren. Jumlah orang haji terbanyak, kita muslim mayoritas dengan kualitas yang baik. Bahkan di negara Amerika saja tetap jadi kiai, itu kan luar biasa. Jadi ini prestasi-prestasi yang harus kita syukuri seperti ngaji ini. Agama ini limangka nayar juwo hawal yomal akhir. Agama ini selalu bagi yang punya harapan. Makanya andekan ya. Indonesia kok masih gelap ya, kita tetap berharap lebih baik, lebih baik. Apalagi faktanya tidak gelap ya biasa aja. Kalau ada ujian kan ya semua negara punya ujian. Nabi ketika ada orang-orang kafir yang melawan beliau, ingin bunuh beliau, ketika orang itu mau dibunuh malaikat, kata Nabi, saya tetap berharap dari anak turun mereka, keturunan mereka jadi orang-orang yang menyembah Allah. Dan harapannya Nabi benar, Abu Jahal baru era anak, Ikrimah sudah Islam. Abu Lahab era anak, Darrah sudah Islam. Walid bin Mughirah musuh besarnya Nabi punya anak Khalid.
Dan alhamdulillah juga di belahan dunia juga gitu. Kita contoh paling gampang yang di Indonesia. Sejarah menulis misalnya di Jawa, penanggalan masif Islam itu kan era Brawijaya V. Kalau di penanggalan paling tua, paling banter ya memang Syekh Yusuf Baros itu yang sebagian sejarawan nulis itu mulai Sayyidina Ali. Nggih, ngoten mungkin ada satu dua pertanyaan atau ungkapan karena saya juga ingin mendengar, bukan mendengar problem ya, mendengar cerita-cerita di Amerika. Kalau Anda cerita problem itu berarti pecundang karena ya khasnya orang berjuang itu ada problem. Ya biasa aja kalau ada problem, memang dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada hidup ya ada ujian. Lucu kalau sama cerita berkeluarga ada problem. Ya itu aneh itu. Kalau kita kan sudah nekuni Islam sudah mulai kecil ya, namanya hidup ya ada tantangan. Jangan jangan bahasakan problem. Gini Gus, saya di Amerika ngalamin gini, tapi hindari bahasa problem. Nanti kalau jadi problem betul malah repot. Ya jadi memang aturannya gitu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi saya itu pengalaman jadi kiai yang paling saya kenang tadi. Saya berkali-kali cerita itu. Ada perempuan yang kebetulan tidak cantik, miskin lagi, terus lapor saya, Gus, doain saya kaya. Saya ini bosan miskin. Suami saya pengangguran miskin. Terus saya jawab, kalau doa saya mustajab, kamu siap. Siap gimana, Gus? Kalau sudah kaya, paling yang diganti itu rumah jadi lebih baik, mobil lebih baik. Lama-lama suami kamu evaluasi ganti istri ya. Wah sudah Gus kalau gitu miskin aja. Karena nggak mungkin rumah baik, mobilnya baik, kemudian penumpangnya Anda. Pasti nyari penumpang baru. Kemungkinannya dua, diganti atau ditambah. Ya sudah Gus miskin aja. Jadi artinya kan ya sama-sama ada ujian. Miskin ya ada ujian, kaya ya ada ujian. Gitu. Jadi ya sama lah, Anda kalau punya suami di rumah terus kuper. Kalau keluar terus rawan direbut orang. Itu kan sudah sunatullah. Itu sudah nggak usah bilang problem. Ya ngiyai ya gitu. Kalau terlalu lunak dianggap nggak punya berpendirian. Kalau terlalu keras dari ekstrim kanan. Kalau nggak punya sikap katanya nggak jelas. Ya jadi sudah nanti monggo kalau jenengan cerita-cerita yang ya yang gampang-gampang lah yang asik ya. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali Gus. Terima kasih yang Ya, sebesar-besarnya ya, kami haturkan atas nasihat dan ilmu ya, yang sangat menyejukkan hati. Ya, semoga ya, kita termasuk orang yang bisa mengamalkan waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sehingga ya, dimanapun kita berada, baik di Amerika, Kanada, Indonesia, Australia, atau di belahan dunia manapun, ya. kita selalu dapat menebarkan keberkahan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Eh, Alamin. baik, eh, hadirin sekalian, Masya Allah saya belum memulai sesi tanya jawab, kok sudah ada yang raise hand. Baik. Baik, saat ini adalah sesi tanya jawab. Saya akan memilih dua penanya pertama, dan ini alhamdulillah sudah ada dua. Saya tadi kurang memperhatikan siapa yang duluan, tetapi udah ada tiga di sini. Oh, ya. Eh, ada Ibu Supatni dan em, Bapak Abdul Wahid Maktub di sini. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Supatni untuk untuk menyampaikan apa yang ini, apa yang ingin disampaikan. Monggo Ibu, terkait cerita ataupun pertanyaan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Monggo Ibu Supatni. Dan nanti langsung akan dijawab oleh Gus Baha. Baik, terima kasih Ibu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan Gus Waalaikumsalam Baha warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati. Begini, saya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin ini hal yang umum ya, tapi ada yang mengganjal di hati saya mengenai asuransi kesehatan, asuransi kematian, seperti itu. Apakah ini termasuk riba atau bagaimana hukumnya? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. ini langsung ya, sudah Ya, connect tuh monggo ini. langsung nanti biar Ya. lebih. Monggo, Gus. Jadi banyak ulama yang berpendapat tentang asuransi. Kalau hukum dasarnya dengan hitungan matematika atau hitungan eksak atau hitungan untung rugi, tentu itu memang tidak fair. Misalnya kita baru bayar 2 3 kali, terus kita ngalami musibah, yang jumlah preminya atau jumlah yang dikeluarkan pihak asuransi itu lebih besar.
Atau sebaliknya kita bayar bertahun-tahun nggak pernah sakit, nggak mati-mati itu kan nggak fair lah. Sebab itu karena Islam ini rahmatan lil alamin, banyak ulama juga banyak yang menyarankan yang ikut itu niat nyumbang saja ke negara. Sehingga uang itu ya anggap saja milik negara. Yang negara ngasih kita ya anggap saja yang namanya negara itu ya berbuat baik sama rakyatnya. Karena kalau itu dihitung akad dengan arti profesional, tentu kan tidak fair. Mungkin kita bayar baru 2 atau 3 kali, sakit kita sampai habis ratusan juta. Atau sebaliknya, kita sudah bayar ratusan juta, kemudian kita tidak pernah pakai. Kalau dihitung itu disebut akad yang fihi gororun, akad yang tidak fair. Tapi beberapa ulama memberi saran, yang bayar itu makanya kalau kata beberapa ulama di Indonesia, terutama Mbah Mun itu sering bilang, kalau transaksi itu tidak sehat-sehat amat, itu baiknya sama negara. Sekeliru-kelirunya negara, itu kalau dapat laba, itu dipakai jembatan, dipakai jalan, dipakai fasilitas umum. Tapi sebenar-benarnya swasta, ini maksudnya transaksi yang tidak jelas halalnya juga tidak jelas haramnya ya. Kalau transaksi yang jelas halalnya monggo sama swasta sama saja. Saya ulang lagi jangan salah paham, bukan berarti saya anti swasta enggak. Transaksi yang riskan itu sebaiknya sama negara saja kan. Kalau yang nggak riskan nggak apa-apa sama swasta. Karena kalau negara, saya ulang lagi, sekeliru-kelirunya negara itu kalau dapat uang dari rakyatnya lewat asuransi atau lewat apa, itu kan tetap orientasinya negara kan mungkin bikin jalan, jembatan, macam-macam. Tapi kalau nyuwun sewu swasta, sebaik-baiknya swasta kalau kaya dari kita, mungkin orientasinya plesir, seluruh dunia atau mobil mewah atau ingin punya jet pribadi. Ya, jadi saya bukan menghukumi dengan arti mengikat bukan, tapi beberapa memberi saran kalau asuransi itu ke kas negara, itu kan beberapa iklan di TV di Indonesia setelah polemik juga gitu. Masalah apa BPJS dulu, masalah apa-apa. Beberapa iklan di TV Indonesia atas saran MUI sudah disuruh merubah. Ayo kita bantu saudara-saudara kita. Jadi kesannya yang bayar itu ya niat bantu Indonesia, juga sebaliknya negara bantu kita. Nah soal akhirnya kita prioritas karena kita yang terdeteksi, karena kita bayar, kita peduli, maka ya selayaknya yang peduli itu dapat. Tapi dari awal disuruh niatkan saling membantu. Ya saya kira demikian Bu Supatmi supaya enaklah hubungan-hubungan. Karena kalau masalah harta memakai milik orang lain memang Quran itu keras sekali karena biasanya orang itu susah mengikhlaskan sesuatu yang tidak haknya. Makanya sampai ngendikan Allah la taqulu amwalakum bainakum bil batili saterusnya. Tapi terusannya kan ada ayat illa antakuna tijarotan antaro dimingkum. Sesuatu itu bisa dinego karena kita saling ridho, saling tegowo. Nah biasanya orang itu negara itu kan uangnya sekere-kerenya negara, semiskin-miskinnya negara itu tetap uangnya banyak dan ada anggaran untuk sosial sehingga kalau negara nambahi yang tidak haknya anak orang itu enteng saja. Kita juga suka sama negara tercinta Indonesia ini karena ya misalnya kita bayar ternyata nggak sakit-sakit terus kita dengar tuh dipakai jembatan di Papua, dipakai jembatan di Banten yang tertinggal, dipakai ujung Jawa yang tidak tersentuh pembangunan. Insya Allah orang-orang baik ya ikhlas saja. Ya kira-kira gitu, monggo. Siap. Matur nuwun Gus. Berarti ada dua ya Gus ya. Pada niat kemudian antarodin. Ya Begitu antara Gus. ya betul ya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Abdul Wahid Maktub, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gus Baha. Oh ya. Eh, ada saya menyimak dari awal sampai akhir tadi ya. Saya jadi teringat ya pidato Gus Baha ini dengan harapan seorang ulama besar ya. Jadi tahun 2003 sampai tahun 2007 saya itu jadi duta besar RI di Qatar. Ya. Kebetulan ketemu dengan Syekh Yusuf Qardawi. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qardawi ini kemudian rasanya sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Baha ya. Padahal itu sekitar 20 tahun yang lalu ya. Ya. Beliau mengatakan bahwa kepada saya ya sa'adat as-safir Pak Dubes nahnu Ya. na'takid anna nahdat al-Islam sayati min daulah Indonesia laysa min buldanil akhra wa laysa min buldanil Arab.
ya kira-kira bahwa kebangkitan dunia Islam itu akan dipelopori, akan datang dari Indonesia, ya, Iya. bukan dari Arab. Nah, ini yang betul-betulan saya itu kadang-kadang agak kaget dan terkejut ya. Dan ini dalam konteks diaspora ya. Iya. Nah, ini kan dalam konteks apa itu al-ulamah globalisasi ya. Iya. Dan juga teknologi yang global, pemikiran-pemikiran Gus Baha ini kan sangat apa itu istilahnya berdampak ya, impactful. Apalagi kemudian di resonansi diperkuat oleh para apa mufakir ya diaspora ini. Ini Iya. saya kok ini waktunya ini Indonesia mewarnai ya dunia ini. Dan itu yang ngomong bukan apa orang biasa tapi ketua ulama seluruh dunia itu Syekh Yusuf Qaradawi, dan dia sangat apa mencintai dan berharap peran Indonesia. Nah, ini saya melihat tadi soal apa itu su'il faham. Nah, memang Iya. masalah kita, dan mereka mengatakan ya, beliau mengatakan bahwa masalah umat ini ada dua, su'il faham wa su'it tadbik. Dan ini Iya. saya melihat apa tuh Gus Baha ya, setelah saya mengikuti cara berpikirnya, ini adalah mungkin segelintir tokoh ya yang melakukan apa itu koreksi terhadap su'il faham yang berakibat kepada su'it tadbik implementasinya. Sehingga saya yakin kalau pemikiran Gus Baha ini kemudian apa itu diteruskan oleh teman-teman ya mufakir para intelektual di seluruh dunia ini, menurut saya dalam waktu yang tidak terlalu lama itu Indonesia itu akan menjadi model, menjadi contoh ya bagaimana husnul fahm wa husnul tadbik. Nah, oleh itu apa itu mudah-mudahan Gus Baha ini yang cara apa mengajak apa berdakwah itu sangat santai, enak gitu ya. Karena memang justru karena menghayati betul bahwa betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil arabiyin, apalagi rahmatan lil nahdiyin gitu ya. Iya. Ini betul-betul abral hudud. Dan saya berharap itu pemikiran-pemikiran ini Gus Baha ini menurut saya perlu diperkuat lagi oleh para intelektual ya, sehingga ada kombinasi antara bahwa spiritual itu menjadi basis dari pengembangan intelektual ya. Jadi apa ini yang kemungkinan akan merubah tatanan apa itu komunikasi keilmuan ya. Dan saya yakin ya apa itu dengan cara-cara yang santai begitu ya, tapi sangat substantif dan betul-betul argumentatif, itu siapapun ya merasakan gitu loh. Bahkan juga orang yang non muslim pun ya merasa apa aliran Gus Baha sekarang ini. Itu loh. Iya. Jadi karena apa ya, karena memang apa betul-betul Islam itu betul-betul seperti udara dihirup oleh siapa saja. Dan kadang-kadang kita umat Islam khususnya NU seringkali tergoda untuk tergelincir kepada apa itu reduksi-reduksi Islam yang kemudian mengformalitaskan dengan simbol-simbol yang sempit seperti mencari dalil-dalil yang disebutkan tadi yaitu yang agak lemah, sehingga akhirnya kita kerepotan sendiri. Akan tetapi kalau kita tetap konsisten untuk terus apa itu menonjolkan hal-hal yang universal, maka terjadilah kalimatun sawa, sehingga disitulah terjadi titik temu semua keragaman. Jadi Ya, masalah ta'adudiyah, keragaman itu bukan lagi sebagai ancaman, tapi justru menjadi alat untuk kolaborasi. Saya pikir ya. itu sekedar ini, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu darat, Gus Baha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahid Maktub. Saya tambahkan begini ya. Jadi problem kita ya karena kita ini pengajian NU ya kita sebut problem di NU. Tapi sebetulnya ya problem semua ya. Problemnya adalah saya itu sering cerita sambil guyon. Kita ini mulai kecil karena kiainya sudah tidak belajar lagi. Kalau ada orang meninggal pasti dalilnya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau ada orang khitan, mesti cerita, oh Nabi Ibrahim dulu itu dikhitan umur 80 tahun, sehingga harus pakai kapak. Karena kalau pakai peso biasa bisa putus pesonya. Sehingga terus kita ini nggak pernah menambah ilmu. Jadi saya bayangkan Pak Abdul Wahid tadi yang pernah ketemu saya Yusuf Qaradawi. Andaikan ayat yang di An-Nisa 114 itu kita terkenalkan. Seterkenal ayat bagi kaum pria, Fankihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini kan problemnya kita ini agak-agak egois, yang suka poligami selalu dalil silahkan nikah perempuan 3, 4 gitu.
Andaikan kita semua sepakat menterkenalkan ayat-ayat yang visi Islam itu universal, kayak ayat yang baca tadi. La khaira fi kasirin, tidak ada kebaikan dalam sebuah diskusi apapun kecuali yang menggerakkan kebaikan, termasuk terakhir au islahim bainan nas, bahwa misi perdamaian. Sehingga tertanam di tokoh-tokoh Islam sampai menjadi coro Pak Wahid tadi tatbiki aplikasinya semua berorientasi ingin damai. Au islahim bainan nas. Karena ayat itu nggak diterkenalkan. Misalnya di Indonesia orang Toreka selalu dalil ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu diulang-ulang. Sehingga masyarakat ini nyuwun sewu nggak tambah ilmu ini. Saya tidak termasuk yang kritik, tapi yang otomatis agak-agak beda. Terus saya sering dalil beberapa ayat karena ingin saya panduan orang Islam itu ayat Quran, yaitu kita terkenalkan untuk sebagai solusi bangsa. Terus tadi yang dikatakan Pak Wahid Indonesia Kebangkitan itu memang nyata. Nyatanya begini. Dulu ketika Imam Ghazali alim itu marganya masih Persia. Karena TOS itu ikut Iran. Iran itu Persia. Irak itu dulu ya dianggap ajam. Ajam itu non-Arab. Melahirkan Baghdad. Ulama-ulama terkenal dari Baghdad. Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu ajam. Ajam itu tidak Arab. Dulu sebelum ada Timur Tengah ada itu. Artinya gini, kata beberapa ulama, ketika Allah memaklumatkan agama ini kafatal linnas untuk siapa saja, itu terus sebegitu mudah orang Islam sosialisasi di mana-mana. Ya tapi tadi catatannya seperti yang dipandukan oleh Nabi Isa tadi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Mubarak paling mudah itu ya kita di mana-mana ada di problem, sehingga Islam itu selalu mengkampanyekan la dororo wa la diror. Sudah hidup di mana saja enggak masalah. Kalau kamu tidak problem bagi orang lain, la dororo wa la diror. Atau tadi kalau istilahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya ini diciptakan Allah di mana-mana itu bawa berkah, tidak bawa problem. Artinya kalau kita hidup di mana saja, mulai hal-hal kecil kayak kumpul mertua atau kumpul tetangga, kumpul tempat kerja, kumpul di komunitas manapun. Kalau eksistensi kita ini adalah mubarak, orang yang membawa berkah itu kan nggak ada problem. Membawa berkah itu gimana? Panduan Quran itu jelas. Dimulai misalnya bermental memberi, bukan bermental ingin mendapat. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita jenisnya teman yang heroik. Menguntungkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Kalau ada gesekan sosial, gesekan pertemanan, kita bisa ngempet emosi, bisa menahan emosi, tidak meledak-ledak. Wal afina 'anil nas, ketika salah paham, kita mudah memaafkan. Aku yakin orang yang hidup di mana saja dengan mental itu pasti baik-baik saja. Tapi kalau kita hidup sudah bersama orang yang kita cintai sekalipun, tapi kalau kecewa meledak, kalau kecewa perang, itu mesti bikin problem. Makanya ada seorang tanya, ya Rasulullah saya kasih nasihat. Kata Nabi la taghdab, jangan gampang emosi. Minta nasihat lagi, Nabi terjawab la taghdab. Karena semua kerusakan dunia itu dimulai temperamental, emosional, ngadepi apa saja. Terus tatbikinya tadi kata Pak Abdul Wahid, ruwet, jadi tambah hari tambah ruwet. Coba kalau kita ngikuti panduan Nabi, la taghdab, jangan mudah emosi, jangan mudah tersulut emosi. Ya saya kira demikian. Siap, matur nuwun Gus Baha. Ini sudah ada 6 orang yang raise hand. Kinten-kinten setengah-setengah nggih Gus nggih mboten napa-napa nggih. Kalau melihat kadang-kadang ya kayaknya ingin semua, tapi ya sudah, tapi betul-betul nggak usah ditambah lagi loh nanti. Nanti yang lainnya Oke, biar siap. dijawab Pak Surya itu sama Pak Abdul Nanti Wahid itu. sudah tidak anu nggih, sudah tutup untuk raise Terima hand-nya. Mohon tambahan. maaf. Dan buat yang bertanya nanti dimohon pertanyaannya singkat, padat, jelas biar Gus Bahak juga langsung bisa menjawab dan yang lainnya punya kesempatan waktunya. Baik, yang berikutnya kepada Bapak M. Saleh dari Hartford. Oke, terima Silakan Bapak. kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, pertanyaan saya Waalaikumsalam juga warahmatullahi wabarakatuh. singkat. Pertama itu, ini kan kebetulan kami di sini ada namanya Majelis Al-Ikhlas di Connecticut itu sering kita adakan pengajian bulanan dan saat bukan satu ada beberapa orang komunitas kami itu yang perempuan itu telah menikah dengan non-Muslim. Nah, ini seperti apa yang ada kan kekhawatiran pemahaman saya yang awam ini bahwa yang bisa menikah dengan non-Muslim itu ahlul kitab itu adalah
yang pria atau laki-laki. Gimana ini kalau misalnya perempuan menikah dengan Meksiko yang non-Muslim, walaupun pada saat menikah dia Meksiko ini atau Amerika ini mengucapkan syahadat, karena pihak masjid itu tidak mau menikahkan ketika satu di antara itu tidak ikut, katakanlah, karena kita biasa juga berdialog dengan teman-teman pengelola masjid bahwa dia hanya mau menikahkan ketika sama-sama Muslim. Jadi diislamkan dulu prianya atau calon pengantin prianya. Kan kira-kira itu satu. Apakah dampak yang dikhawatirkan juga menurut dia baik-baik aja. Tidak, artinya sampai hari ini baik-baik aja. Jadi kekhawatiran bahwa seorang perempuan menikah dengan ahlul kitab itu berbahaya untuk ini, menurut dia sampai sudah punya anak cucu baik-baik aja. Kira-kira itu satu. Ini mungkin saya butuh penafsiran lebih. Yang terakhir, pertanyaan saya Gus, bahwa tadi Gus itu menyebut namanya Wali Songo. Saya pernah dapat satu itu flyer menunjukkan bahwa di antara wali-wali itu, Wali Songo itu ternyata ada sebagian orang China. Tapi kita ini kan karena biasa diajari Orde Baru anti Cina, dihilangkan katanya itu. Ini hanya klarifikasi aja ya, bahwa apa benar atau perlu ditelusuri sejarah wali-wali itu, ada sebagian itu katakanlah kalaupun bukan keturunan Cina, berwajah Cina, tetapi adalah karena memang juga ada dugaan bahwa Islam itu sebelum masuk ke Indonesia itu juga singgah dulu di China. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya senang sama tadi komunitas masjid di Pak Muhammad Soleh tadi. Senangnya adalah toleransi itu bukan berarti kita meluluhkan atau mengabaikan hukum internal Islam, karena itu jadi khas kita. Justru kita menunjukkan khas kita dari awal, itu menunjukkan ini adalah batas. Ya, kata Allah itu yang lewat Rasulullah itu disebut wahadda hududan fala ta'tadu. Justru khasnya Islam itu adalah bikin batas atau kita berkarakter. Misalnya gini, bukan berarti kalau kita toleransi sama non-muslim, terus teman-teman kita sebangsa non-muslim ngajak main voli misalnya, mereka membuka aurat, terus kita membuka aurat pakai celana pendek misalnya. Enggak juga. Dan berkahnya kita konsisten, lama-lama orang juga ngerti faedahnya kita berpakaian rapi daripada yang tidak berpakaian rapi. Mungkin kita tidak jadi objek pelecehan seksual dan sebagainya. Itu contoh di komunitas. Sama seperti kita karena menjaga khas Indonesia, mungkin kita tetap makan pecel, makan nasi. Meskipun kita nerima tamu dari Eropa, tapi jangan berarti toleransi atau menjaga kemasmukan kita maksakan makan pizza, terus kemudian kita mungkin mencret atau apa. Tetap kita jaga khas masing-masing. Nah, menyangkut hukum fikih, menurut saya itu benar yang dilakukan komunitas masjidnya Pak Soleh tadi. Begini, yang boleh memang kalau itu pun masih diperdebatkan, boleh enggak orang Islam lelaki menikahi perempuan ahli kitab. Yang bilang boleh itu syaratnya juga banyak, ahli kitab yang begini-begini. Kemudian kalau sebaliknya memang enggak ada pendapat yang membolehkan, yang sebaliknya perempuannya muslimah, lelakinya non. Tapi begini Pak Soleh, kalau yang jenengan ceritakan itu benar-benar jadi keputusan masjid, itu saya apresiasi, itu bagus sekali. Dan memang secara hukum fikih kalau dia sudah bersyahadat saat mau nikah, ya memang statusnya itu muslim. Nah, soal kekhawatiran tadi, saya setuju. Pokoknya kita harus baku bahwa muslimah ini harus nikah sama orang Islam. Dan kalau dinikahi orang kafir ya harus bersyahadat. Karena begini, di mana-mana toleransi itu karena ngakui eksistensi masing-masing. Justru nanti menjadi tidak toleransi ketika nggak ada pengakuan pada eksistensi masing-masing. Karena di mana-mana toleransi itu ya ngakui eksistensi. Kita menghormati orang lain ya karena dia tidak ngambil istri kita, tidak ngambil harta kita. Artinya nggak mengambil hak yang milik kita. Sama orang lain juga harus menghormati cara kita pandang dalam hukum apa nikah. Kemudian kekhawatiran itu dua, ada kekhawatiran objektif, ada kekhawatiran subjektif. Kalau kekhawatiran subjektif tentu tidak kita dengar. Tapi kalau kekhawatiran objektif, misalnya kita punya keluarga yang di komunitas non-muslim, kemudian kulturnya itu semuanya mengarah ke syirik. Bukan kultur-kultur yang biasa, tapi memang mengarah ke syirik. Itu mungkin kita harus khawatir. Tapi kalau kultur bawaan modern, kultur bawaan zaman,
Ya kita tinggal nyeleksi itu jenis maksiat apa enggak. Makanya saya sering ditanya, Gus, pakai Islam cukup enggak untuk menganalisis teknologi-teknologi mutakhir? Saya jawab, orang yang menciptakan bom paling dahsyat di dunia, tentu kita tidak bilang itu hebat, karena itu penghancur manusia. Nanti hukumnya ya sama. Hukumnya ini adalah penemu kerusakan apa penemu teknologi tercanggih. Tetap fikih cukup. Fikih akan bilang, jika itu digunakan untuk ifsad, untuk merusak, pasti itu hukumnya haram. Ya sama misalnya, gimana hukumnya bikin teknologi orang naik ke bulan? Itu teknologi mutakhir. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, kita sebagai bangsa bisa mengirimkan astronot ke bulan. Tapi bersamaan dengan itu separuh rakyat kita kelaparan karena anggarannya dipakai ke bulan. Pasti orang sepakat kita salah. Jadi fikih akan cukup untuk menganalisis itu semua. Dan saya berharap perasaan orang di seluruh dunia itu berperasaan fikih sehingga teknologi mutakhir yang membahayakan manusia itu enggak diapresiasi sebagai teknologi yang hebat, tapi itu kesalahan manusia sehingga kita aman dari teknologi-teknologi penghancur gitu. Makanya rumusnya Quran itu gampang. Orang jelek itu apa? Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yulikal hartha wan nasl. Keburukan itu apa? Aktivitas yang merusak. Merusak apa? Wa yuhlikal hartha wan nasl. Merusak haras, haras itu tanaman karena orang itu butuh kehidupan ya lewat makanan-makanan. Wan nasla populasi. Berarti semua bentuk teknologi atau peradaban atau apapun yang merusak itu ya enggak baik. Haram dalam bahasa fikih. Sehingga kebutuhan kita itu pada fikih itu mendesak keputusan ini halal apa haram karena peradaban yang induk hukum itu teknologi kita hukumi baik apa enggak kita apresiasi apa enggak yang merujuk itu. Makanya kalau kita nekuni fikih bilang Islam itu apa? Islam adalah ma'rifatul halal wal haram. Islam itu dimulai dari ngerti halal. Coba kita punya istri tenang. Misalnya kita punya istri cantik. Ketemu sama lelaki ganteng yang kita tahu pasti tidak akan zina. Mbok ada diskusi bersama di masjid atau diskusi di kampus. Kita merasa aman apa? Karena di komunitas yang meyakini haramnya selingkuh. Coba kalau kita di komunitas yang nganggep tuh selingkuh itu biasa, zina biasa, kan ya kita merasa ada aman gitu. Jadi merasa aman enggak itu punya kepastian orang ini melakukan fikih apa enggak. Ya kira-kira gitulah. Termasuk di fikih adalah kita baku menyelamatkan muslimah supaya tidak tahtaya dikafirin. Tapi bukan dalam rangka curiga pada agama lain, bukan. Di mana-mana itu mesti ada aturan yang berkahnya aturan itu justru menciptakan dunia yang baik-baik saja. Kalau tanpa aturan malah menjadi kacau karena tadi kita sampai menjaga kemasmukan justru karena semuanya jaga keekhasan masing-masing. Ya saya kira gitu Pak Soleh itu. Jadi ini saya pikir cukup karena yang jenengan lakukan itu sudah benar. Baik, Ya terima jadi kasih. ya gitu kira-kira gitu. Nggih, nggih. Tadi yang sudah terjawab ya Pak Saleh nggih? Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada penanya berikutnya, Bapak Fakhri Maulani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus, saya Fahri Mujahid Maulani dari Karawang. Izin bertanya Gus, hukum jual beli emas online itu bagaimana ya Gus ya? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mas Fakhri Maulana. Maulaya atau Maulana? Maulani Mas. Maulani ya. Iya, Gus maaf. Jadi begini. Baik itu jual beli itu kalau di kitab-kitab fikih kayak kitab Al-Muhadzab, kayak kitab Masmu' juga di fikih-fikih yang turunannya kayak Mu'in, Fathul Qorib itu turunan dari kitab-kitab yang saya sebut. Nabi itu naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Nabi itu melarang jual beli yang potensi ketipu. Ketipu itu kan potensi bisa, real bisa. Potensi adalah kita tidak kenal, PT-nya nggak terkenal atau lawan transaksi kita tidak kredibel. Atau sudah kredibel tapi karena tidak langsung mentalnya rubah. Setelah uang itu kita transfer misalnya karena dia ada orang siko yang bisa dipercaya dan akumulasi uang banyak terus dia nipu. Contoh gampang nyun sewu kayak jual beli travel, jual beli misalnya orang umroh.
Itu ketika jumlahnya 20-10 ini kadang pihak PT masih sikoh karena jumlah uang. Tapi setelah puluhan miliar, makanya banyak travel di Indonesia yang kasus kan ternyata malah rata-rata yang kasus rame dulu di Indonesia kan karena pendaftarnya banyak, kemudian uang menumpuk banyak, terus pikirannya macam-macam. Nah, maksud saya jual beli emas yang online, kalau memang ada kepastian itu baik-baik saja, dengan transaksi yang baik, kepastian jual beli baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita halalkan secara masif, takutnya ada orang yang nyuwun sewu gak ahli teknologi, dia agak ngerti ini asli apa ndak, ini bener apa ndak. Kemudian mau ikut-ikut rame terus korban penipuan teknologi itu kan ya terus jadi repot. Makanya agama di bab-bab seperti ini mesti jawabnya itu ngeper. Ngeper itu tafsir. Jika itu terbukti baik dan baik-baik saja dengan korina yang baik ya kita halalkan. Tapi jika ada masalah dan ada indikasi masalah ya maka diharamkan. Karena hubungan jual beli kata Allah itu yang lewat nabinya naha Rasulullah an bai'il gharar. Kalau di Qurannya istilahnya la taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam li taqulu fariqam min amwalin nas. Mulai dulu itu ada yang namanya legal formal. Kalau legal formal negara sudah sah, kesannya sah. Padahal justru dilegalkan sah ini terus kemudian pemain-pemain yang berdua ini pura-pura soleh, padahal dia jenisnya enggak soleh. Dan mulai dulu itu ada trik justru legal formal itu malah masalah dulu, ini cerita dulu. Sekarang pun banyak travel yang sebetulnya dapat izin dari Kementerian Agama, semuanya resmi. Justru resmi dipakai dalil untuk menarik konsumen atau calon. Ternyata setelah berdalil resmi, dia mentalnya tidak baik. Jadi legalnya legal, tapi mentalnya tidak baik. Nah, jual beli emas, terus kita beli online apa. Sebetulnya kisarannya masih itu, kisarannya horor apa enggak gitu. Jadi potensi nipu, pokoknya jelas teksnya hadis naha Rasulullah SAW anbeil horor dari jual beli yang menipu bisa faktual, bisa potensial. Maka kita tidak bisa membuat hukum secara pasti. Ini halal, ternyata ada oknum yang masalah. Kita bilang haram, nyatanya ada yang baik menjadikan menggeliatnya ekonomi. Ya saya kira demikian Mas Fakhri Maulani. Baik, makasih Gus. Nah, Rasulullah an bai'il gharar. Selanjutnya yaitu M. Syukrillah. Bapak M. Syukrillah. Oke, Baik, terima dipersilakan kasih Bapak. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak atas kesempatan bisa bermajelis dengan Gus Baha. Saya Sukrila dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Ada dua pertanyaan, Gus, terkait Namanya dengan tadi. materi kita. Nggih, Nama. nama Syukrilah, Syukri. Oh, ya. Pertanyaannya pertama, tadi mengelaborasi harapan Indonesia menjadi pionir kebangkitan dunia Islam sebagaimana harapan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa syarat yang harus kita penuhi ya, sebagai pionir itu, kebangkitan Islam itu supaya kita bisa memenuhi harapan itu? Syarat-syarat apa yang harus kita kuatkan? Karena kita yakin pergiliran kepemimpinan peradaban dunia ini pasti terjadi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di tengah-tengah kondisi pergolakan dunia saat ini, ya keterpurukan ya kita umat Islam terutama dalam Qadiyah Palestina yang saat ini terjadi. Kemudian yang kedua tentang manhaj tafkirnya Gus Baha, supaya kita di mungkin dunia kampus bisa mengelaborasi. Sepertinya perlu Gus menulis sesuatu tema-tema kebangsaan atau tema-tema keislaman yang bisa kita elaborasi eh, ke depan, terutama untuk generasi muda kita. Dan harapan Gus seperti apa untuk kita-kita yang masih muda. Demikian Gus, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Sukri, saya hormati. Jadi harapan yang diutarakan tadi lewat Pak Abdul Wahid Maktub tadi, harapannya Dr. Yusuf Qaradawi, sebetulnya itu juga ya harapan atau cita-cita kita semua. Tapi bukan dengan berarti pionir yang terus ingin mengalahkan bangsa lain, enggak lah. Kalau itu enggak baik. Karena agama ini juga lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, yang enggak ingin menang-menangan baik apa ya, kemenangan fisik maupun kemenangan rohani. Begini, syarat untuk sampai ke sana tentu
bermental yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu kullukum ra'in. Sekarang di Indonesia yang kemarin agak-agak rusuh itu, ternyata rumusnya sekarang alhamdulillah orang-orang Jakarta jenengan pernah jadi pengurus di Istiqlal, semua RT melindungi dirinya, semua RW melindungi dirinya. Jadi sebetulnya problem kita adalah ada masalah di kampung, kita nyalahkan apa negara atau nyalahkan PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas resmi lainnya. Kita ini punya mental dengan tanda kutip, tanda petik, kita minta mental pencundang gitu, sering menyalahkan orang lain. Padahal itu enggak ajarannya Nabi. Ajarannya Nabi itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini penjaga. Coba kalau orang meskipun tidak polisi, tidak tentara, merasa RT-nya harus aman, RW-nya, rumahnya harus aman. Sehingga tema-tema kerusuhan itu tema yang tidak menarik. Saya tuh sering kalau ngaji cerita, orang yang malam ini mungkin dugem nikmati dunia gelap. Dengan saya sekarang wudhu nikmati zikir sama Allah. Mungkin orang-orang miskin yang nikmati sekarang bisa nyuapi anaknya makan. Ibu-ibu yang nikmati menyusui anaknya bisa tidur pulas. Kita harus terus kampanye bahwa nikmat sejati adalah melihat anak kita sehat, anak kita tumbuh. Nikmat sejati adalah punya suami tidak selingkuh, punya istri tidak selingkuh. Nikmat sejati adalah kita bisa makan hari ini dengan uang yang halal. Kita ini keliru kampanye. Kita ngira nikmat itu kekuasaan. Sehingga orang yang sudah bergelimang nikmat kalau nggak jabat nggak nyaman, kalau nggak terkenal nggak nyaman. Saya ini kan terkenal di takdir Allah, saya sendiri tidak medsosan. Jadi masalah besar kita ini tidak merasa kullukum ra'in. Memangnya Indonesia itu tanggung jawab polisi atau tentara atau presiden? Enggak, tanggung jawab semua. Kita ikut punya Indonesia. Memangnya orang Islam tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab semua. Kemudian kita juga jangan hanya ngitung kegagalan. Misalnya nyuwun sewu kita belum bisa merdekakan Palestina. Tapi juga menghitung keberhasilan. Dengan kekuatan Zionis yang kayak gitu, nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina. Juga tidak bisa menghilangkan komunitas dunia yang mendukung. Bahkan trennya orang-orang Eropa, negara Eropa sudah mulai banyak mengakui kemerdekaan Palestina. Artinya apa? Ada nikmat yang bergerak dari orang Eropa, negara Eropa dulu yang nggak kebayang ngakui Palestina, sekarang mulai bergerak. Dari komunitas dunia yang dulu nggak ngerti kejahatan Zionis, sekarang menjadi ngerti lewat TV-TV atau berita-berita. Jadi jangan berhenti tidak tahu nikmatnya Allah. Makanya di Quran sering disebut fadhkuru ala Allah. Kamu ingat toh sisi-sisi pemberian nikmat Allah. Kalau enggak ya repot. Jadi jangan kira Palestina enggak hebat. Sekarang menyedot perhatian dunia. Tren-tren dunia banyak presiden yang di PBB berani maklumatkan dukung Palestina merdeka. Jadi bukan berarti ini optimis yang dablek atau optimis yang ngawur, bukan. Negara selemah Palestina nggak bisa dihilangkan itu berarti heroik betul, luar biasa. Komunitas dunia yang nyuwun sewu harusnya juga egois, ternyata peduli semua. Itu kan luar biasa. Jadi ingat ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Soal nulis tadi itu Anda termasuk bermental agak provokator itu, agak itu provokator. Begini maksudnya, kalau dalam etika Islam, sebelum nyuruh orang lain, lakukan dulu sendiri. Begini, kalau masalah nulis itu saya selain nggak punya niat, entah kapan kalau sampai dapat ilham dari Allah. Begini, manusia itu kan punya sentimen. Saya ulang lagi, manusia itu punya sentimen. Kadang-kadang orang alim sebagian, saya juga sering diberi saran Pak Kures, kok tidak nulis. Tapi saya sering bantu beberapa tokoh, kayak di SUI saya ikut bantu beberapa terjemah, di Kemenak juga sekarang mulai ikut bantu. Kenapa tidak nulis? Biasanya kalau dalam ilmu ushul fikih itu begini. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan itu cukup. Kalau semuanya ikut di tema yang sama malah kacau itu. Jadi justru karena sudah banyak yang nulis itu saya tidak nulis. Ya sama, saya itu kalau di pondok saya ini saya makmum karena rata-rata pondok yang ngimami itu kiainya. Kalau di pondok saya yang makmum saya yang ngimami santri. Supaya apa? Nanti kalau semua kiai jadi imam, dikira syarat sahnya sholat itu kalau kiainya jadi imam. Makanya saya buktikan saya jadi makmum itu. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah itu selalu jadi imam, tapi beberapa kali beliau ingin jadi makmum di imami Abu Bakar. Dan pernah jadi makmum sampai selesai di imami Abdurrahman bin Auf. Sehingga jadi pelajaran bersama, imam itu tidak harus yang terbaik. Buktinya Rasulullah pernah makmum sama Abu Bakar. Era Abu Bakar itu pernah makmum
namanya sahabat yang biasa. Itu sampai sepuh. Era Umar makmum namanya Ubay bin Ka'ab. Jika jadi pelajaran presiden, pas itu Abu Bakar presiden, Umar presiden, tapi makmum sama sahabat kebanyakan. Kemudian terus alhamdulillah mereka mendapatkan riwayat Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semenjak itu tidak banyak seleksi. Coba kalau semuanya cari imam terbaik, hafalan Qur'annya baik, tumakninanya baik, perilakunya baik. Mungkin di masjid habis untuk nyeleksi imam itu karena syaratnya terlalu ketat itu. Jadi jawaban untuk Indonesia hanya satu ya, semuanya harus bermental kullukum ra'in, semua harus bertanggung jawab ikut menjaga. Ra'in itu dari madi ro'a yar'a riayatan. Jadi ro'a maknanya apa? Menjaga, bukan sekedar tahu menjaga, riayah. Jadi masalah ya kayak tadi, riayah dari mental buruk apa? Kita lebih bahagia ketimbang yang dugem. Karena melihat anak kita sehat, ibu-ibu menyusui anaknya senang sekali karena anaknya tidur pulas. Saya berkali-kali kampanye. Kenapa saya sering guyon, sering lucu? Karena tadi, orang tuh nganti maksiat tuh nyari kenikmatan yang lain. Kalau kenikmatan itu didapatkan di taat itu luar biasa. Makanya Nabi ngendikan salah sun mangkun nafi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu lakukan menemukan nikmatnya iman. Pentingnya menemukan nikmat apa? Kita tidak butuh nikmat yang maksiat. Gitu. Ya meskipun kita manusia pasti pernah salah pasti, tapi kita secara mental tidak butuh nikmat lagi yang berbentuk maksiat. Karena kita sudah nikmati toat-toat, nikmati keseharian yang tidak kalah nikmat. Berkahnya saya ngaji itu banyak yang cerita, ya Gus saya kok bodoh, padahal saya kalau melihat anak saya sehat senang. Melihat istri saya tidak minggat, tidak keluar rumah juga sudah senang meskipun sering ngomel-ngomel. Terus akhirnya orang tuh suka ngitung nikmat. Lah itu yang diinginkan Allah. Fadhkuru ala Allah. Tidak ada ayat fadhkuru bala ya Allah. Tidak ada yang disuruh itu kita ngitung apa? Nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tidak boleh kita mendustakan nikmat-nikmat yang sudah. Ya saya kira demikian Mas. Baik, terima kasih Gus. Ini sebenarnya sudah ada yang ini, apa namanya, ada Bu Nina dari Amerika juga, tadi yang sudah raise hand. Dan juga ada Mbak Fitri. Mungkin masih memungkinkan Gus, atau sudah? Ya tapi ya sudah terakhir. Ini benar-benar terakhir ya. Baik, benar-benar terakhir. Baik, benar-benar Ya, terakhir Gus. Ini, ya. saya minta Mbak Bu Nina dan Bu Fitri hanya menyampaikan satu pertanyaan secara singkat saja, ya. Ya, langsung padat. Baik, dipersilakan kepada Bu Nina dari Amerika. Langsung pada pertanyaannya Ibu. Ibu mohon maaf itu dinyalakan dulu mic-nya. Ya, sudah. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Gus atas kesempatannya juga pada panitia. Alhamdulillah saged menapa nderek ngaos meskipun lewat Zoom online Gus. Panjenengan salah satu ulama yang saya kagumi. Yeah. Saya nggak bertanya Gus, tapi mau apa? Nyuwun ijazah atau doa karena kami ini mewakili ibu-ibu yang tinggal di Amerika yang mana kami adalah kaum minoritas Muslim. Jadi mohon ijazah atau doa buat kami sebagai ibu-ibu yang agar anak-anak kami ini bisa apa ya Gus, dijauhkan dari perbuatan lingkungan ataupun teman-teman yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi tidak ada pertanyaan tapi nyuwun doanya Gus. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, langsung ke Mbak Fitri dulu Gus ya. Satu saja. Langsung ke Mbak Fitri dulu pertanyaannya, nanti biar langsung diringkas sama Gus Baha. Ya, monggo Mbak Fitri. Singkat, padat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Gus, saya mau bertanya, saya seorang mahasiswi di Yogyakarta sedang meneliti kewarisan di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu ada salah satu platform yang mengakomodasi untuk menyiapkan wasiat terhadap pembagian aset. Karena kan di Amerika itu menggunakan apa namanya sistem negara bagian ya apabila aset ditinggalkan oleh pemilik tanpa menggunakan wasiat begitu. Terus saya mengkomparasikan dengan di Indonesia. Di Indonesia itu juga ada platform tentang kewarisan, tetapi belum sampai di level untuk membuat wasiat dalam manajemen aset begitu saat dia meninggal. Karena ada pengaruh
apa namanya hukum adat terhadap waris. Nah, menurut jenengan gitu, di Indonesia itu untuk meminimalisir sengketa kewarisan itu gimana sih, Gus? Gitu. Terus yang kedua, kaitannya dengan Maaf, satu komparasi. saja Mbak Fitri, karena Terakhir waktu nggak bisa. terbatas sekali. Iya, baik. Monggo kepada Gus Baha. Mohon maaf sekali Mbak Fitri, nggih, karena waktunya memang sudah ini. Karena di negara lain juga sudah malam sekali ini. Monggo Gus Baha. Oh ya, jadi yang pertanyaan atau keinginan dari Bu Mina ini begini ya. Jadi karena doa itu sudah punya semua lah. Kalau dalam tradisi kata Basim Masyari itu dongo sapu jagat tadi Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begini ya. Saya mohon sama Bu Mina juga seluruh komunitas yang di Amerika, Kanada. Sebetulnya ada yang lebih simpel daripada itu. Jadi saat membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ini resmi dari Rasulullah. Camkan bahwa kita setelah soleh, soleh itu layak, tidak harus soleh ideal, layak. Soleh itu maknanya layak. Setelah kita layak sebagai hambanya Allah, tidak harus ideal seorang, karena kita ada nabi juga ada orang-orang yang jadi panutan-panutan banget, kita orang kebanyakan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu maklumat dari Allah bahwa setelah kita baik itu otomatis mendapat salam dari Allah. Kalau kita sudah mendapat salam dari Allah, mendapat apresiasi dari Allah, maka kita, keluarga kita pasti dijaga. Ya, saya ulang lagi ya. Cerita yang nyata itu di Uni Soviet, ketika masih Uni Soviet. Itu beberapa negara bagian setelah pecah, itu langsung menjadi Muslim sebagaimana aslinya. Karena apa? Ketika mereka dikooptasi Uni Soviet itu ajaran-ajaran Islam tetap ditanamkan, doa-doa tetap dikumandangkan. Sama seperti kita dijajah Belanda 350 tahun, kita tetap Islami, pondok tetap hidup. Dan ketika penjajahan hilang, kita ya tetap Islami. Yaitu karena berkahnya setiap kita sholat tuh ngendikan atau matur neng pangeran munajat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu adalah hubungan komunikasi Rasulullah dengan Allah ketika di Sidratil Muntaha pas Lailatul Mi'raj. Jadi umat ini dikasih etika. Etikanya pertama, pujilah Allah. Terus kita muji at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Karena kita tahu hidayat lewat Rasulullah, terus kita matur, kita ngendikan kata, karena tadi yang tanya kayaknya pakai bahasa Jogja, matur assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Berarti haknya Allah sudah, haknya Rasulullah sudah, tinggal hak komunitas kita. Kita punya keluarga, punya tetangga, punya komunitas, punya macam-macam. Terus kita matur, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam keselamatan untuk kita dan kepada dan untuk semua hamba-hamba Allah yang layak. Layak itu minimal yang namanya hamba yang ngakui eksistensi Tuhannya, karena semua nikmat dari Tuhan. Yang namanya tetangga yang hormati tetangganya, yang namanya orang tua ya ingin anak turunnya soleh. Sekedar ingin anak turunnya soleh itu sudah bagian dari doa, bukan putus asa. Wah ini anak saya nakal, komunitasnya nakal, pasti nanti jadi bejat. Jangan bilang pasti-pasti, itu membunuh harapan, seperti itu membunuh harapan. Jadi saya minta semua teman-teman yang di Amerika, di Kanada semuanya, berharaplah serius ketika baca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Karena itu saya baca di kitab-kitab besar, itu jaminan Allah lihadil ummah, bahwa salam saya kata Allah itu akan untuk mereka-mereka itu. Kalau Allah sudah ngapresiasi dan Allah itu penguasa langit bumi, insya Allah kita baik-baik saja. Dan nyatanya kita baik-baik saja kan, kita pernah ada masalah Gestapo, penjajahan di Uni Soviet juga ada masalah Uni Soviet. Nyatanya negara-negara pecah terus banyak Islam. Amerika dulu gak banyak Islam, sekarang banyak Islam. Orang Islam di Amerika yang pendatang juga tambah banyak, terus tambah bisa diskusi. Terus yang dari Mbak Fitri ya, jadi begini ya, kalau penelitian akademik itu sifatnya kan tidak pernah final. Tapi saya pastikan kalau di hukum Islam itu begini, mayit ini kalau tidak sempat hibah memberi atau tidak sempat wasiat, maka hukum peninggalannya tetap ikut hukum waris normal. Tapi kalau sebelum meninggal masih sehat dia melakukan hibah atau wasiat, ya sesuai hukum wasiat. Misalnya hukum wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Terus untuk hal-hal yang positif. Itu hukum baku. Itu nggak bisa ditawar karena ini nas Quran. Kemudian tentu Islam itu
juga ngakui wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi misalnya gini, dalam tradisi saya sering ada orang punya anak 5, kebetulan yang 2 ini manfaat untuk orang banyak, dikasih lebih banyak. Yang terakhir ini agak terkenal hura-hura dikasih sedikit, bentuknya hibah. Itu biasanya yang kiai bisa berdebat karena justru orang tua ada adil ini kemudian memicu yang nakal tambah nakal karena diperlakukan tidak adil. Atau sebagian kiai berfatwa yang soleh aja kasih yang banyak karena kegunaannya lebih positif. Yang tidak soleh jangan kasih banyak karena nanti dipakai nakal gitu, dipakai bulat, dipakai yang negatif. Itu yang bisa berdebat karena yang satu ingin tetap adil supaya yang nakal tidak tambah nakal karena diperlakukan tidak adil. Saya sering ditanya kayak gitu, Gus saya punya anak 5, yang satu itu amit nakalnya. Kalau saya beri harta malah dipakai hal yang buruk. Tapi kalau saya bilang nggak dikasih, nanti kalau dia berontak, bakar rumah malah repot, Gus. Nah, hal-hal seperti ini orang bisa debat karena potensinya sama-sama bisa ya, bisa tidak gitu. Tapi kalau yang baku-baku tadi ya, kalau kadung meninggal tidak wasiat atau tidak hibah ya kita bagi waris. Tapi kalau sudah kadung wasiat atau hibah ya sesuai ketentuan wasiat atau hibah. Ya, ngoten Mbak Ulfa ya. Nggih, Gus. Pak. Saya dengan Ulfa. Terima kasih ya sambil dibantu sama teman-teman yang di sana yang mungkin pernah ngaji, pernah apa untuk ya sosialisasi ide tadi. Tapi insya Allah saya pastikan semua yang saya katakan itu legitimate karena ada referensinya, terus ada bukti-bukti transkrip ya tadi yang di kitab Syajaratul Ma'arif itu kitab dikarang oleh orang yang bergelar Sultanul Ulama. Jadi keren sekali karena di situ menyertakan ayatnya wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Dan kita tahu Nabi pernah ngendikan al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fahina ma asabta khairan fa'akim. Jadi hakikat dunia itu milik Allah, hamba dengan bentuk apapun ya hamba Allah. Kalau Anda mendapatkan kebaikan di situ, kamu nggak apa-apa berdiam di situ. Ya, kita kalau i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'batu. Mungkin Amerika beberapa negara ini kan dulunya nggak pernah muji Allah, berkahnya ada orang-orang Islam, sekarang pujian juga sampai ke Amerika. Semoga kita termasuk yang mengisi segala penjuru dunia ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Gus, teman-teman saudara-saudara kita yang ada di luar negeri ini amat sangat bersemangat sekali Gus untuk menimba ilmu. Di antara ketika saya lihat slide ini ternyata ada juga yang sedang nge-zoom bareng ini Gus. Ini dari komunitas IKNIA. IKNIA itu Ikatan Keluarga Muslim Indonesia di Talanta. Halo. Atlanta. Ini di Atlanta, Masya Allah. Di Atlanta ini ya. Di jamaahnya Gus. Iya. Jadi cuman mau ekspresikan kebahagiaan kita Gus. Ya, jadi kita dari Ikatan Keluarga Muslim Indonesia di Atlanta ini muhibin semua ini. Kita menyukai materi-materi dari Gus Baha yang tentang fikih. Dan mungkin teman-teman ingin menyampaikan ini. Assalamualaikum dulu dah ke ya, itu ekspresi kebahagiaan. Kalau bisa dan satu majelis nggak ada pertanyaan, hanya mengekspresikan itu Gus. Sekarang ini kita sampai buka terop istilahnya kalau yang Jawa Timur. Kita nyate di luar ini. Ini yang di dalam sebagian di luar ngerjain nyate. Ingin menyambut acara ini. Jadi saya terima kasih ke PCINU Amerika dan Kanada dan semoga bisa ada lagi minimal setahun 2 kali lah acara seperti ini bisa nyambung gitu Gus. Ya. Dengan Gus Baha ya. Terima kasih. Iya, dengan Gus Baha tentunya. Tentunya. Kalau bulanan kan sudah sama Mas Romli. Bagaimana Gus? Ya, senang sekali. Wah, saya kira ini juga udah ini ya. Jadi kayak seperti sudah diteken ya Gus ya. Insya Allah kapan-kapan warga Amerika Serikat dan Kanada akan menyelenggarakan acara kembali. Bagaimana ya, Gus? punya niat baik. Oke. Semoga niat baik dan tulus ikhlas ini bisa terlaksana. Insya Allah suatu saat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup sesi ini ada saya beri kesempatan kepada Bapak Zainal Abidin Rais Syuriah PCINU Amerika Serikat Kanada untuk menyampaikan apresiasinya. Monggo. Juga doa suruh Rais Syuriahnya suruh doa.
Matur nuwun. Ya. Niki roes abal-abal Gus. Eh, Gus Bah mewakili teman-teman PCI NU Amerika Serikat Kanada juga Ya. teman-teman Muslim di Amerika. Matur nuwun sangat atas rawuhipun. Kemarin kami benar-benar sangat bersyukur ketika Gus Umam memberi jawaban jenengan kerso untuk memberi pencerahan pada kami. Kami juga ngobrol dengan beberapa pengurus, terus sudah kita teruskan ke Gus Umam. Insya Allah nanti salah satu dari kami siapa yang nanti cepat untuk ke Indonesia, insya Allah akan sowan ke panjenengan di Narukan. Ya. Matur nuwun sangat Gus. Baik, Ya. terima kasih. Oke. Baik, terima kasih sekali atas partisipasinya. Alhamdulillah sesi tanya jawab meskipun dalam waktu yang singkat, tetapi Masya Allah luar biasa. Terima kasih kepada para penanya dan tentu saja kami haturkan terima kasih juga kepada Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atas jawaban yang penuh hikmah dan sangat memuaskan insya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah doa untuk negeri. Perlu saya informasikan bahwa Jamiatul Qura wal Hufadz JPH Al Mizan sekarang sudah bergabung dengan kita dan insya Allah kita nanti setelah doa akan melanjutkan dengan salawatan. Jadi mohon dengan hormat kepada para hadirin untuk tidak beranjak dulu, tetap stay di ruang Zoom ini dan kita akan bersalawatan bersama. Baik, acara kita lanjutkan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa dan negeri kita tercinta, Indonesia. Doa untuk negeri akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-manan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Antu salli wa tusallim ala habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim wa nasika Musa safika Isa wa nasyatu hiratan fika wa salli ala anbiyaka wa rasulika asma'in ij'alna ya Allah ala baldati Indonesia aminin mutmainin alladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun waj'alna ghanimin salimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah innaka ya Allah a'taitana al-amna ya fa'amna ya wa la taftafina fi kulli halatina ya faltufina fi kulli marhalatin fi hadil hayat hatta ya wa natma inna fika wa natma inna fi syariatikal gharra wa natma inna fi rojaika ya Allah nakunu ya Allah farihina masrurin mu'afin min kulli balid dunyal akhirah wa min afatihima ya Allah wa min al-fasad wal ifsad aminna mimma nakhaf ya Allah war'ana fi aini riayatik waqtufna fikan fikal ladil ya Allah wa inna la nahliku wa lan nahlika wa antana ana ya Allah wa anta rojauna ya Allah salimna min afatina akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah ghairil maghdubi alaihim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Kepada Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, kami haturkan jazakumullah khairal jaza. Semoga beliau selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan, serta kesempatan untuk bisa bertemu kita kembali, warga Indonesia yang ada di Amerika Serikat dan Kanada. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara kita mohon maaf Gus, dan ini memang doa yang sangat ini yang paling tulus Gus. Baik, Aji, dalam. Sudah atau ini? Nggih.